Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hanabara Ashari. I'm from 5A class English Education Department. I will do the presentation in English Instructional Design subject. In this video, I will explain about noun. And noun atau kata benda dalam bahasa Indonesia itu adalah merupakan bagian dari part of speech yang sangat penting. Karena noun itu digunakan untuk menamai semua benda dan konsep yang ada di dunia ini, sehingga meliputi hal-hal fisik maupun hal-hal abstrak. Berikut akan dipaparkan mengenai pengertian, jenis, contoh, dan fungsi noun. Okay, noun. In this video, I will explain about definition of noun, function of noun, and types of nouns. And the first, we will go with definition. What is noun? Noun is a word used to name an object such as people, things, place, and concept or ideas. Nouns can be singular or plural. Jadi noun itu adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, atau ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Noun dapat dicontohkan seperti kata di bawah ini. Benda fisik seperti table, house, phone, floor, water, wine, etc. And konsep abstrak seperti time, idea, opinion, age, difficulty, and others. And dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa noun itu tidak hanya merujuk kepada benda fisik, tetapi juga berkonsep dengan benda abstrak yang ada di dunia ini. Next is function. Function of noun. So nouns have the following functions. Yang pertama, the first is as a subject in a sentence, and the second as a complementary object in a sentence. Jadi nouns itu berfungsi sebagai subjek di dalam di sebuah kalimat. Di sini contohnya yaitu adalah the lion ate a goat. The lion di sini berperan sebagai noun atau di sini berperan sebagai objek. Yang kedua, noun as a complementary object in a sentence. In this sentence example, Mr. John is a doctor. Di kalimat ini, doctor merupakan complementary object di dalam kalimat ini. Okay. And the third, noun as a direct object. Jadi noun itu bisa juga sebagai objek langsung atau direct object. Contohnya di sini adalah he bought a car last week. He bought a car last week. Dia membeli sebuah mobil minggu lalu. Nah, sebuah mobil ini dalam kalimat ini adalah direct object, dan di mana direct object ini adalah noun. Jadi, noun ini merupakan direct object di dalam kalimat ini. And the next is noun as an indirect object. For example, she gave her mother a flower. She gave her mother a flower. Dia memberikan ibunya sebuah bunga. Ibunya dalam kalimat ini merupakan indirect object. Ibunya adalah her mother, itu merujuk kepada she atau dia perempuan. Dan mother itu merupakan indirect object yang mana merupakan salah satu pronoun. And the last is pronoun as a preposition. Pronoun as a preposition, example, students study English at a school. So, students study English at the school. Murid-murid belajar bahasa Inggris di sekolah. Sekolah ini merupakan preposition, place, tempat, di mana school ini preposition tempat atau place ini merupakan
salah satu dari noun. Dan noun itu juga berfungsi sebagai subjek komplement, penjelas subjek. Contohnya, he is John. He is John. John itu merupakan subjek komplement atau penjelas subjek, dan he is John di sini subjeknya itu adalah he, dan yang John ini menjelaskan dari he ini. Jadi siapa he? He adalah John. He is John. John adalah subjective complement. Noun juga sebagai objective complement. Contohnya, Mr. and Mrs. Smith named their baby Peter. Nah, Mr. and Mrs. Smith mempunyai bayi yang bernama Peter. Nah, Peter ini adalah objective complement yang menjelaskan babynya Mr. and Mrs. Smith. And noun juga sebagai modifier of noun phrase atau penjelas dari noun phrase. Contohnya World War, perang dunia. World War itu word merupakan modifier of noun phrase. Dan World War itu adalah satu kata atau merupakan noun phrase, dan dimana World War ini bentuknya dari noun, dan noun, word adalah noun, dan word itu adalah pelengkap. Lalu noun juga sebagai head of noun phrase. Contohnya English test. English test ini test itu adalah inti noun phrase atau head of noun phrase. Okay. And the next is we will talk about types of noun. So noun itu merupakan ada beberapa tipe atau beberapa jenis, dan yang pertama adalah countable noun. So countable noun is a type of noun that can be counted and has a number. Jadi countable noun itu adalah noun yang dapat dihitung atau yang dapat kita hitung. For example, mango, mangoes, apple, apples, man, men. Di sini kata mango yang berarti adalah satu mangga, mangoes ada beberapa mangga atau mangga-mangga, apple, apples, man, and man. Man di sini satu orang laki-laki, dan man yang berarti laki-laki banyak atau beberapa laki-laki. Ciri-ciri dari countable noun itu adalah dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu dapat diikuti oleh artikel and n dalam bentuk tunggal, lalu bisa ditambahkan akhiran s dan is dalam bentuk jamak, seperti yang dicontoh di sini. Pertambahan i atau is dalam contohnya mango menjadi mangoes, apple menjadi apples. Kecuali dari kata man yang merupakan bukan bentuk kata benda yang teratur. Oke, dan berkaitan dengan contoh lainnya itu adalah a house, one house, three houses, dan kata dictionary contohnya a dictionary, one dictionary, four dictionaries. Di sini dapat dibedakan kalau satu kata atau a house itu tidak menggunakan tambahan akhiran seperti s dan is. Lalu three houses karena itu adalah bentuk jamak maka menggunakan akhiran is. Dan begitu pula dengan dictionary, a dictionary and four dictionaries. Di sini dictionary tambahan is karena itu adalah bentuk jamak. Dan berkaitan dengan ini, noun yang berbentuk tunggal disebut singular noun, a, an, one, etc. Dan noun yang berbentuk jamak disebut plural noun, s and es. Selain itu, perlu dicatat bahwa terdapat noun yang mempunyai bentuk tidak beraturan ketika berbentuk jamak, seperti mereka tidak ditambah s atau is, melainkan memiliki bentuknya sendiri. Noun ini merupakan dimasukkan ke dalam list of irregular plural nouns. Dalam contohnya adalah man atau men. Man, a man, two men, three men, many men. Jadi man ini tidak ditambah s atau is karena ini merupakan salah satu dari
bentuk irregular plural noun. Oke, dan yang kedua adalah uncountable noun. Uncountable noun is a type of noun that cannot be counted unless using media. Jadi uncountable noun itu adalah noun yang tidak dapat dihitung. Adapun cirinya berkebalikan dari countable noun, yaitu tidak bisa diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan tidak dapat diikuti oleh artikel and an, tidak ada bentuk tunggal, dan tidak dapat ditambah s or es atau tidak ada bentuk jamaknya. Contohnya di sini sugar, sand, and oil. Contohnya sugar itu tidak bisa kita hitung satu persatu, begitu pula dengan oil and sand. Dan di sini ada example of uncountable noun using media. Maksudnya menggunakan media itu tidak ada atau tidak kita dapat menjelaskan seberapa banyaknya benda atau uncountable noun ini. Di sini contohnya a spoon of sugar, a sack of sand, a bottle of oil. A spoon of sugar, 1 sendok gula. Nah, jika kita tidak ada media yang melengkapi dari kalimat ini, kita tidak akan tahu jumlah dari gula ini. A spoon of sugar, 1 sendok gula. Di sini kita bisa tahu kalau gula ini ada 1 sendok. Uncountable noun ini sebenarnya memungkinkan untuk dihitung berarti, namun yang dihitung bukanlah zat atau substansinya, melainkan takaran atau wadahnya, karena noun ini juga disebut mass noun. Dan contoh lainnya itu adalah a glass of milk, 2 glasses of milk, a block of cheese, 2 block of cheese, 1 gelas dari susu, 2 gelas dari susu. And the next ada proper noun. Proper nouns are types of noun that very specific in their classification, are usually using a capital letter in the first letter. Jadi proper noun ini adalah hiponim atau common noun, sehingga acuannya itu lebih spesifik daripada common noun. Jenis proper noun ini adalah biasa dikenali dalam nama suatu hal, orang, benda, atau tempat. Dan umumnya penulisannya mengharuskan menggunakan huruf kapital, kecuali huruf kecil telah ditetapkan sebagai nama tersebut. Contohnya di sini adalah Jakarta, Gramedia, Indonesia. Dalam penulisan kota, nama Jakarta mengharuskan kita menggunakan huruf kapital. Begitu pula Gramedia, sebuah nama tempat atau toko, market, and kata Indonesia pula, sebuah nama negara mengharuskan kita menggunakan huruf kapital untuk menulisnya. And the next is common noun. Common noun is a type of noun whose classification is very general or general. Jadi common noun itu adalah mengacu kepada hal-hal yang masih umum, sehingga penulisannya tidak menggunakan huruf kapital, kecuali mengawali atau sebuah kalimat atau judul. Contohnya di sini adalah nama-nama di sini kota, toko, pasar maupun desa. Jadi saat kita menulis I live in this city, saya hidup di kota ini. Nah, penggunaan kata city ini kita tidak perlu menggunakan huruf kapital untuk menulisnya. My mom asked me to shopping in the shop. Dan ibuku menyuruhku untuk berbelanja di toko. Nah, kata shop ini kita tidak perlu menggunakan huruf kapital untuk menulisnya. Atau my family doing a dinner in a restaurant. Penulisan restoran itu pun tidak perlu menggunakan huruf kapital karena itu termasuk common noun, kecuali kalau kita menuliskannya dengan restoran, misalkan the cafe restaurant. Nah, the cafe restaurant itu karena sebuah nama tempat, kita menuliskannya dengan huruf kapital.
Dan selanjutnya ada abstract nouns. Abstract nouns are nouns that cannot be observed with the five senses. Jadi abstract noun ini adalah noun yang tidak bisa kita lihat dengan indra kita atau panca indera kita. Contohnya love, hate, feel. Dan ini termasuk noun, namun termasuk abstrak noun. Kita tidak bisa melihat kebencian seorang atau perasaan seseorang, dan begitu pula kita tidak bisa melihat pemikiran seorang, dan ini disebutnya dengan abstract noun. And concrete noun adalah concrete noun is a noun that can be observed with the five senses. Ini adalah kebalikan dari abstract noun. Jadi abstract noun ini kita bisa lihat dengan indera kita sendiri. Contohnya book, and others. Selama hal itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, itu merupakan concrete noun. Next is collective noun. Collective nouns are pronouns are the nouns that consist of group names. Jadi collective noun adalah noun yang menunjukkan adanya suatu gabungan, baik itu orang, tempat, ataupun benda. Contohnya itu adalah example, class, team, bucket, and pair. Jadi kelas merupakan satu kesatuan dan yang satu kesatuan di mana di situ ada beberapa murid, ada banyak murid dan guru. Tim juga merupakan satu kesatuan dari dua orang atau lebih. Begitu juga bucket atau pair. Contoh lainnya itu adalah army, audience, club, family, commit, government, group, jury, organization, staff, public, and others. And collective noun ini dapat dijamakan. Contohnya a pair of sandals, sepasang sandals, two pairs of sandals, dua pasang sandals. Contoh. Okay, that's all of my explanation about noun, and write your question in comment. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.